Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa apa yang kau lakukan mencerminkan dirimu sendiri. Pepatah ini hendak menggambarkan bahwa seluruh perilaku, cara berpikir dan berbicara dapat menjelaskan siapa sesungguhnya diri kita. Yesus sejak umur 12 tahun mulai menunjukkan sikap yang harus dilakukan olehnya, siapa dan di mana dirinya harus berada. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Karena itu sabda Allah hari ini mengisahkan tentang Yesus dan orang tuanya yang mengadakan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Setelah hari raya Paskah selesai, ketika Maria dan Yusuf berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem
tanpa diketahui mereka. Setelah 1 hari dalam perjalanan, barulah orang tua Yesus menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu, Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan setelah 3 hari, barulah Maria dan Yusuf bisa menemukan Yesus, yakni ia berada di dalam bait Allah. Di bait Allah, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama dan mendengarkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Melihat momen ini, Maria sangat tercengang. Dan karena itu Maria bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini kita dapat melihat dengan jelas pribadi dan tujuan arah hidup Yesus. Selain itu, lewat kisah ini, penginjil Lukas hendak menggambarkan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, juga untuk Paskah yang menjadi perjalanannya yang terakhir ke Yerusalem. Dan pesta Yahudi akan jatuh bersamaan dengan Paskahnya sendiri. Kata hilang dalam bacaan hari ini mau menunjukkan bahwa Yesus juga hilang selama 3 hari sebelum ia muncul lagi sebagai Tuhan yang bangkit dan yang menang. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita juga memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Pertanyaannya, mengapa Maria yang dipilih oleh Allah dibandingkan dengan perempuan yang lain? Dalam bacaan telah disebutkan tadi bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Hal ini menunjukkan bahwa Maria adalah orang yang saleh hatinya. Menurut tradisi kitab suci, hati dan tempat menjadi sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Oleh karena itu Maria adalah wanita yang tepat untuk melahirkan Yesus yang kudus, sebab Maria adalah orang yang saleh hatinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, apa yang dapat kita petik bersama dari bacaan hari ini dan dari peringatan hati Maria tak bernoda? Ada 2 poin penting yang dapat kita petik bersama. Poin pertama adalah keutamaan hati Maria. Hati Maria yang tulus dan tidak bernoda terbukti lewat sikapnya sebagai abdi Allah. Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dalam hal ini, hati Santa Perawan Maria merupakan model bagi semua orang Kristen. Maria menjadi kediaman Roh Kudus, takhta kebijaksanaan. Tantangannya untuk kita ialah, beranikah kita seperti Bunda Maria yang terus berjuang untuk menyelaraskan hatinya dengan Allah? Poin kedua adalah orientasi yang jelas. Saudara-saudariku yang terkasih, sejak kecil Yesus telah menunjukkan sikap kebijaksanaannya. Maka seluruh perkataan dan perbuatan Yesus menunjukkan jati dirinya, yakni Sang Mesias dan Guru sejati. Pertanyaannya untuk kita, sanggupkah saya menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa saya sebagai seorang Katolik, sebagai orang yang dipanggil untuk hidup kudus? Tuhan memberkati. Bunda Maria yang tak bernoda, doakanlah kami kepada putramu, supaya kami semakin mencintai Engkau dan semakin beriman kepada Yesus putramu, sehingga kami layak
menjadi tempat kediaman putra-Mu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.